Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Seperti yang telah diumumkan, kajian kita berkaitan dengan kapankah seseorang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, atau kalau mungkin bisa diistilahkan, apa syarat orang itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Tema ini kita sampaikan yang pertama untuk diri kita terlebih dahulu, agar kita bisa betul-betul berpegang teguh dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, agar kita bisa istiqomah dengan seizin dari Allah untuk berada di atas ajaran ahlu sunnah wal jamaah, khususnya di tengah-tengah badai fitnah syubhat, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang kedua, ingin kita menyampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin baru hijrah ke dalam kajian as-sunnah, bahwasanya kajian as-sunnah itu bukan sekedar pakai, mungkin yang akhwat pakai cadar, yang ikhwan cingkrang jenggotan, bukan itu syarat ahlu sunnah. Iya, itu kewajiban. Namun tidak semua yang berjenggot, yang cingkrang itu ahlu sunnah wal jamaah. Itu bukan syaratnya. Coba tengok kelompok-kelompok sesat, kelompok teroris juga ada yang seperti itu. Tapi itu bukan syarat dia dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi untuk mereka yang baru berhijrah kepada sunnah harus tahu. Karena terkadang pindahnya cuma pindah majelis saja, tapi pemikirannya, akidahnya samirawon dengan yang sebelumnya. Maka ini sangat berbahaya. Ya, terutama
di tengah dakwah salafiyah banyak juga kata para ulama yang menyusup, banyak yang dompleng. Hanya raganya saja yang di dalam Ahlus Sunnah, di dalam majelis Ahlus Sunnah, namun pemikirannya, akidahnya, manhajnya masih manhaj yang sebelumnya dari kelompok Harokah dan yang semisal dengannya. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan di antara tujuan kita juga menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati dari orang-orang yang mengaku ustadz ataupun dai Ahlus Sunnah namun menyimpang dari tadi syarat-syarat menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Ya. Ini beberapa motivasi kita menyampaikan hal ini. Dan karena memang waktunya sangat sempit, ya mungkin kurang lebih 50 menitan kita kajian ini, maka langsung saja kita mulai. Kajian ini mengambil dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, ya, yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yang sudah masyhur kitab beliau tersebut. Di jilid pertama beliau menyebutkan beberapa akidah Ahlus Sunnah atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti akidah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad, Ali bin Madini, akidahnya Imam Bukhari. Ini fotokopiannya, yang aslinya tebal, ya, berat puasa-puasa juga. Jadi ini kita fotokopikan, dan ini memang kita sering bawa kalau kajian-kajian di luar kota biar ringan, ya. Kita kopi saja yang berkaitan dengan kumpulan akidah ulama Ahlus Sunnah tersebut. Di antaranya ada I'tiqad Sahal bin Abdillah At-Tustari. I'tiqad Sahal bin Abdillah At-Tustari, akidahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau ulama Ahlus Sunnah di abad ketiga Hijriah, tepatnya wafat tahun 283 Hijriah. Beliau salah satu guru dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, penulis kitab Syarh Sunnah yang masyhur. Akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari ini kita pilih di kesempatan ini karena memang simpel, ya, singkat namun padat isinya. Kita langsung baca. Kalau ini kata Imam Lalikai, sanadnya akhbarana Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Harista An-Najirimi atau An-Najiraimi, qiraatan ali qala samitu Abul Qasim Abdul Jabbar ibn Syirad ibn Yazid al-Abdi sahibi Sa'al bin Abdillah yaqul. Langsung kepada muridnya Sa'al bin Abdillah At-Tustari, beliau berkata, sami'tu Sahla ibn Abdillah yaqul. Aku mendengar Sahal bin Abdillah At-Tustari, beliau berkata, wa qila lahu mata ya'lamu rajul annahu ala sunnati wal jamaah. Pernah dikatakan kepada Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, kapan seseorang itu tahu dirinya di atas as-sunnah dan al-jamaah. Atau kalau katakan tadi, kapan seseorang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau menjawab, qala idza arafa min nafsihi asyra khisalin. Dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia mengetahui dalam dirinya ada 10 hal ini. Meskipun nanti terakhirnya cuma sampai 9 saja. Wallahu a'lam, sebagian masyayikh mengatakan barangkali terputus, ya, tidak tahu yang poin 10 itu apa, wallahu a'lam. Atau bisa jadi seperti kebiasaan sebagian orang Arab menggenapkan yang ganjil, jangkep nolah, ya. Sebetulnya itu 9, cuma dikatakan apa?
10. Itu biasa dalam bahasa Arab, ya. Namun yang penting di sini inti pembahasannya, apa saja syarat-syarat orang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ulangi lagi, kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, idza arafa min nafsihi asyra khisal. Apabila dia tahu dari dirinya 10 hal ini. Yang pertama, la yatrukul jama'ata. Dia tidak meninggalkan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Apa salat berjamaah? Apakah kalau orang nggak salat berjamaah dikatakan ahlul bid'ah? Tidak, ya, bukan itu. Pembahasan yang kita akan bahas ini rata-rata berkaitan dengan al-aqidah. Rata-rata berkaitan dengan usuluddin. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, yang membedakan antara Ahlussunnah dengan al-bidah masalah akidah. Bukan masalah tadi penampilan, berjenggot, cingkrang. Kita bukan meremehkan masalah syariat tersebut, namun tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan menilai dia Ahlussunnah hanya dari segi apa? Penampilan luarnya saja. Lihat dari apa? Akidahnya, manhajnya. Makanya yang pernah ikut kajian kita Ushulus Sunnah atau Syarhus Sunnah, Imam Ahmad misalnya mengatakan wa minas sunnatil lazima allati man tarakaha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah, yaitu maksud beliau akidah yang wajib, yang barang siapa tidak mau mengimaninya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengatakannya, dia bukan termasuk ahliha, ahli sunnah. Kemudian beliau menyebutkan masalah poin-poin akidah. Ini sekali lagi syarat orang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia harus berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya di sini, la yatrukul jamaah, tidak meninggalkan al jamaah. Kata-kata al jamaah itu ada dua makna, kata para ulama. Yang mungkin ikut kajian kita, kitab Al-Usul As-Sittah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah kita bahas. Al-jamaah itu ada dua macam. Jama'atul adyan wa jama'atul abdan. Ini istilah para ulama, jama'atul adyan. Jama'atul adyan adalah orang-orang yang berkumpul bersatu di atas kebenaran. Yaitu di atas ma'ana alaihi wa ashabi. Alias al-firqatun najiyah. Seperti dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, dalam riwayat Rasul mengatakan al-jamaah. Rasul mentafsirkan dalam riwayat Imam Tirmidzi ma'ana ali wasabi. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yang mengikuti aku dan para sahabat. Ini adalah al-jamaah. Yang barang siapa meninggalkannya, berpaling darinya, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menyimpang dari manhaj al-firqah an-najiyah, at-ta'ifah al-mansur. Ini makna yang pertama dari la yatrukul jamaah. Orang itu dikatakan Ahlus Sunnah kalau dia tidak meninggalkan al-jamaah, yaitu jamaahnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul. Tidak meninggalkan ajaran Rasul dan ajaran para sahabat Ar-Rasul SAW. Tidak meninggalkan minhaj firqatin najiyah. Contoh misalnya, minhaj firqatul najiyah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, ya, sedangkan ahlul bid'ah manhaj mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makna al-jamaah yang kedua yaitu al-jamaah pemimpin kaum muslimin. Seperti dalam sabda Rasul ketika beliau ditanya
bagaimana sikap yang terbaik ketika banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kata Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini jama'atu al-abdan, kata para ulama. Yaitu orang-orang yang bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul tadi, talzam jama'atal muslimin. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Yaitu dengan membaiat mereka. Tidak boleh membatalkan baiat. Contoh misalnya terpilih pemimpin yang baru dalam negeri kaum muslimin. Bagaimanapun dia meraih kepemimpinan tersebut, selama dia muslim, wajib dibaiat. Wajib diyakini kepemimpinannya. Kalau ada yang mengatakan dia bukan pemimpin yang sah, maka ini yang dikatakan tadi, la yatrukul jamaah. Orang itu meninggalkan jamaah, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah apa? Prinsip akidah. Atau di tengah jalan membatalkan baiatnya. Awalnya membaiat, awalnya meyakini ia pemimpin kaum muslimin, namun di tengah jalan dia membatalkan, meyakini dia tidak sah sekarang. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasul mengatakan, man mata wa laysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Dan hadis-hadis tentang baiat ini dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah yang skopnya khalifah memimpin dunia kaum muslimin, atau setiap negeri ada pemimpinnya, yang wajib bagi setiap rakyat di negeri tersebut membaiat pemimpin negerinya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Dan juga di antara kewajiban berpegang dengan pemimpin kaum muslimin yaitu menghormatinya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian kita, ada 10 akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Membaiatnya, menghormatinya atau memuliakannya, tidak mencela, tidak menghinakannya, kemudian mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, bersabar dalam menghadapi kezalimannya, menasihati pemimpin kaum muslimin dengan cara rahasia sembunyi-sembunyi, dengan cara yang lemah lembut, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak mendoakan mereka dengan kejelekan, tidak memberontak kepada mereka. Dan kata ulama, memberontak ada 2 macam. Memberontak dengan senjata dan dengan lisan. Maka yang mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin dengan kata-kata kasar, kata-kata yang naudzubillah min dzalik, ini termasuk orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, la yatruku al jamaah. Ciri syarat menjadi ahlus sunnah tidak meninggalkan jamaah. Di antaranya jamaah pemimpin kaum muslimin. Yang sudah kita sampaikan poin-poin globalnya. Kalau kita rinci habis waktunya. Ini yang pertama, la yatrukul jamaah. Yang kedua, wala yasubu ashaban Nabi sallallahu. Syarat orang itu dikatakan ahlus sunnah kalau dia tidak mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki atau melaknat para sahabatku, baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan semua manusia. Imam Ahmad dalam akhir-akhir kitab Ushulus Sunnah mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarham ala jami'is sahabah.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mencela, memperalat satu saja dari sahabat Nabi SAW atau membencinya karena sebab apapun, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, maka dia mubtadi'an. Sampai dia mendoakan para sahabat semuanya dengan rahmat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu saja sahabat Rasul dicela, orang yang mencelanya dikatakan oleh Imam Ahmad mubtadi. Contoh misalnya kalau ada yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, maka orang itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sekali lagi yang diikrarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syarat menjadi Ahlussunnah menjaga lisan dari caci makian terhadap para sahabat Rasul. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan insyaallah kita akan kaji di masjid ini juga dalam akidah wasitiyah, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubin wa alsinatin fi ashabi Rasul sallallahu. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau ada orang yang masih membela orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW, seperti kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok harakah pergerakan yang mereka masih memuji-muji Sayyid Qutb yang jelas-jelas mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dia ketika menjelaskan perselisihan antara Muawiyah dan Ali mengatakan bahwasanya Muawiyah menggunakan kecurangan, kemunafikan, kebohongan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah mengeluarkan orang tersebut dari Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada orang-orang sekarang ini yang membela tokoh mereka tersebut, ini namanya hizbiyah. Jelas-jelas tokohnya sesat dalam masalah akidah masih dibela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Dan muncul juga sekarang orang-orang yang cari-cari ucapan-ucapan ulama yang ingin meringankan kesalahan Sayyid Qutb. Wah, jangan terlalu keras-keras kepada Sayyid Qutb. Hati-hati. Yang ditampilkan yang keringanan-keringanannya saja. Ini mantata barokhasta zandaqah. Barang siapa yang mencari keringan-keringanan, maka dia bisa zindik. Naudzubillahi min dzalik. Jelas-jelas ulama Ahlussunnah mereka sangat amat luar biasa tegasnya kepada Sayyid Qutb. Naudzubillah min dzalik, kalau ada yang masih mau membelanya. Kemudian yang ketiga, wala yakhruj ala hadil ummati bisayf. Syarat orang itu dikatakan Ahlussunnah kalau dia tidak menghunuskan pedang terhadap umat Islam. Ini disampaikan oleh Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Sebagaimana poin 1, 2, 3 ini juga sebetulnya arahnya juga kepada kelompok Khawarij, meskipun kedua lebih kepada kelompok Syiah Rafidhah. Cuma Khawarij mereka juga mencela sahabat Rasulullah SAW, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW, ahlu baitnya Rasulullah SAW. Dan poin ketiga ini juga lebih ke arah bantah kepada kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdatsy salat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama as-saibuz zani, orang yang berzina dan dia sudah menikah itu dirajam. An-nafsu bin nafsi, yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Dan yang ketiga at-tarik lidini al-mufarriq lil jamaah, yang murtad dari agama Allah dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka selain itu tidak halal darah kaum muslimin. Namun kelompok Al-Khawarij mereka kelompok pertama yang menghalalkan darah kaum muslimin. Dan alhamdulillah pernah kita sampaikan juga
kajian berkaitan dengan tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kelompok Al-Khawarij ketika mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib sempat juga membunuh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu dengan istri beliau yang sedang hamil pada waktu itu. Ini kebengisan orang-orang apa? Al-Khawarij, ya, atau mbahnya teroris, dan juga diikuti oleh cucu mereka sekarang. Mereka apa? Menghalalkan darah orang-orang yang menyelisihi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun kata para ulama, setiap ahli bid'ah itu ada keyakinan bolehnya membunuh kelompok yang berseberangan dengan mereka. Ma min mubtadi' illa wa yarasayf. Kata para ulama salaf, tidaklah ada seorang ahli bid'ah kecuali dia apa? Berpendapat bolehnya menghunuskan pedang kepada lawannya. Adapun ahli sunnah tidak. Ya, mereka apa? Hujjah bil hujjah. Ya, membantah kelompok sesat yang berseberangan, yang menyelisih mereka dengan apa? Al-hujjah. Adapun al-bid'ah, mereka apa? Tidak pandang bulu. Bisa apa? Membunuh setiap yang menyelisihi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wala yukadzdzib bil qadar. Syarat menjadi ahli sunnah tidak mendustakan takdir. Iman kepada takdir kita yakini termasuk usulu al-iman, termasuk arkanul iman. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami, ya, ciptakan dengan takdirnya. Ini adalah apa? Salah satu rukun al-iman, wajib diimani. Makanya yang tidak beriman kepada takdir bukan hanya dikatakan keluar dari ahli sunnah, bahkan bisa apa? Murtad dari ahli sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam awal sahih Muslim, ketika ada kelompok Al-Qadariyah dari negeri Basrah yang diceritakan oleh dua orang tabi'in yang ketemu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka meyakini annal amra unfun wa alla qadar, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, dan Allah tidak mentakdirkan takdir makhluknya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengarkan akidah sesat kelompok Al-Qadariyah tersebut, beliau mengatakan, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Ini adalah apa? Vonis dari Abdullah bin Umar. Kelompok yang mengingkari mendustakan takdir tersebut itu divonis kafir, keluar dari al-Islam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ucapan Abdullah bin Umar tadi menunjukkan beliau menvonis kafir orang yang tidak mau mengimani takdir Allah, terutama yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Qadariyah tadi mengatakan annal amra unfun, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka divonis oleh Abdullah bin Umar, kelompok Qadariyah tersebut keluar dari al-Islam. Dan dalam ungkapan Imam Syafi'i yang juga pernah kita kaji dalam kajian akidah Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan nadhiru al-qadariyah bil ilmi. Kalau kalian bertemu dengan kelompok Qadariyah ini, terutama kepada para ulama, kalau kalian bertemu dengan mereka, berdialog dengan mereka, debatlah mereka tentang masalah ilmunya Allah. In angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Wa in aqarru khusimu. Jika mereka mengikrarkan tentang ilmunya Allah, mereka kalah dalam apa? Berdebat.
Intinya, ini kelompok Qadariyah yang paling ekstrim yang dikafirkan oleh para as-salaf, diantaranya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada pula kelompok Qadariyah yang kedua yang moderat, meskipun tetap sesat, ya, yaitu kelompok Qadariyah yang mengingkari al-masyiah, kehendak Allah, yang mengatakan manusia berbuat terutama maksiat tanpa kehendak Allah sama sekali. Kata mereka, manusia yang menciptakan perbuatan jelek mereka tanpa ada campur tangan takdir Allah sama sekali. Ini yang Rasul katakan, al-Qadariyatu majusu hadihi al-ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Karena mereka memiliki keyakinan yang baik Allah yang menghendaki, yang mentakdirkan, yang menciptakan. Yang jelek manusia itu sendiri yang menciptakannya, yang menghendakinya tanpa ada campur tangan kehendak Allah sama sekali. Padahal Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Ahlussunnah meyakini manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, wala yukadzib bil qadar. Syarat menjadi Ahlussunnah tidak mendustakan takdir. Baik itu yang berkaitan dengan ilmunya Allah, baik itu yang berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Ya, kalau mau dirinci seperti yang sudah kita sering sampaikan, iman kepada takdir ada berapa poinnya? Ada 4. Yang pertama, ilmu Allah. Yang kedua, catatan takdir. Yang ketiga, kehendak. Yang keempat, al-khalaq, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Ini harus komplit 4 tahapan takdir ini. Seperti yang dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair beliau. Beliau mengatakan, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Khalaqtal ibad alama alimta. Engkau menciptakan manusia, hamba-hambamu sesuai dengan ilmunya. Kemudian beliau mengatakan, fafil ilmi yajril al-fata wal musin. Dan dengan ilmumu itulah manusia yang muda yang tua mereka berjalan. Ini tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir yang dibawakan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Poin yang keberapa? Yang kelima. Wala yasyukku fil iman. Tidak ragu tentang keimanan. Wala yasyukku fi al-iman. Yang dimaksud dengan al-iman di sini yang berkaitan dengan usulul iman. Rukun-rukun iman. Tidak boleh ada keraguan. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tsumma lam yartabu, tidak ragu akan keimanan mereka kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir maupun iman kepada takdir. Wala yasyukku fi al-iman. Ini kalau mau didalami lagi sebetulnya berkaitan dengan pembahasan al-istisna fil iman, yaitu ucapan seseorang ketika ditanya, apakah Anda mukmin? Hal anta mukmin? Maka jawabannya apa? Hah? Insya Allah. Ada lagi yang jawab selain itu? Baik. Kata para ulama, ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, ada 3 kelompok dalam masalah ini.
dua kelompok sesat dan kelompok yang benar. Dua kelompok sesat, yang satu ini kalau bisa kita katakan ekstrem kanan, mereka mengatakan wajib mengatakan insya Allah. Saya mukmin insya Allah. Ini ajaran kelompok Al-Kullabiyah yang diambil juga oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka apa? Mewajibkan harus mengatakan insya Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan ya, saya sholat insya Allah, padahal Anda sudah sholat. Ya, bahkan lebih dari itu, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Bahkan kata mereka misalnya ya, hada kitab insya Allah. Semua harus pakai apa? Insya Allah kata mereka. Itu yang mewajibkan. Ini kelompok sesat ekstrem kanan berlebih-lebihan. Ya, padahal apa? Tidak ada para sahabat yang lebih seperti itu. Semua dikatakan apa? Ya, ini ya, misalnya al-fil insya Allah, ini ayat insya Allah, tidak ada. Paham ya? Nah, kelompok yang berseberangan dengannya, kelompok Murji'ah, mereka mengharamkan kata-kata saya mukmin insya Allah, harus mukmin titik. Ya, paham ya? Jadi ini yang sesat, yang mewajibkan dan yang apa? Yang mengharamkan. Ahlus Sunnah pertengah, tidak mengharamkan, tidak mewajibkan, namun membolehkan. Boleh mengatakan saya mukmin insya Allah, atau mengatakan saya mukmin titik, dengan penjelasannya. Apa penjelasannya? Kalau Anda mengatakan saya mukmin insya Allah, itu karena Anda meyakini masih banyak cabang-cabang keimanan yang belum Anda sempurnakan, boleh mengatakan saya mukmin insya Allah. Atau karena Anda takut merasa apa sudah suci, falatuzaku anfusakum, katakan saya mukmin insya Allah. Dari sisi cabang keimanan, boleh Anda mengatakan saya mukmin insya Allah. Tapi dalam masalah rukun iman tidak boleh mengatakan apa? Saya mukmin insya Allah, kalau itu yang Anda niatkan berkaitan dengan rukun iman. Misalnya mengatakan aku beriman kepada Allah insya Allah, tidak boleh, haram. Paham? Karena masalah apa? Rukun iman. Paham ya? Karena iman ada dua poinnya. Berkaitan dengan usulul iman, berkaitan dengan kamalul iman atau aslul iman, pondasi iman. Tidak boleh ada keraguan. Saya mukmin kepada Allah insya Allah, tidak boleh. Ini berkaitan dengan rukun iman, nggak boleh ada keraguan. Paham ya? Namun berkaitan dengan cabang keimanan, misalnya masalah ya ibadah di bulan suci Ramadan, meskipun sudah maksimal yang antum lakukan, masih banyak apa? Kekurangan. Puasa iya, kita sanggup menahan lapar dan haus, cuma pandangan mata, mungkin lisan juga. Maka apa? Boleh Anda mengatakan saya mukmin insya Allah dalam ya kategori ini berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Paham? Coba dites. Dari sisi cabang keimanan, ya, boleh nggak mengatakan saya mukmin insya Allah? Yakin? Ya. Kalau dalam masalah rukun iman, boleh nggak mengatakan saya beriman kepada Allah insya Allah? Paham ya? Itu bedakan. Kemudian kita tanya lagi, apa hukumnya mengatakan saya mukmin insya Allah? Wajib atau haram? Hah? Ya, alhamdulillah mau buka. Ya, iya masih sadar. Wala yasyuku fil iman. Ciri Ahlus Sunnah, mereka tidak ragu akan keimanan, yaitu dalam masalah apa? Usulul iman, arkanu al-iman. Paham ya? Nah, kemudian poin yang berikutnya, yang keenam, wala yumari fiddin. Mereka tidak debat kusir dalam urusan agama. Dan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercantum dalam banyak kitab-kitab akidah salaf. Tapi dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, di awal-awal kitab, ya kalau antum murajaah lagi, buka lagi kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, di awal kitab
usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa tarku ahliha. Kemudian wa tarku al-jidal wal mira wal khusumat fiddin, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama, terutama dengan ahli al-bidah. Ini berkaitan juga tadi karena rentetannya tadi kata Imam Ahmad, meninggalkan bid'ah dan alil bid'ah, meninggalkan debat kusir dengan alil bid'ah. Karena hukum asal debat dengan alil bid'ah itu haram, kecuali kalau ada apa? Kemaslahatannya. Contoh para salaf seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sudah kita kaji pembahasannya masalah dialog beliau dengan kelompok Al-Khawarij. Iya, beliau debat. Karena apa? Beliau ahlinya. Dan beliau memandang kemaslahatannya lebih banyak. Makanya kata ulama, debat dalam urusan agama ada dua. Hukumnya ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji kalau yang debat itu ahlinya dan banyak kemaslahatannya daripada kerusakannya. Maka seperti ini antum jangan itu kan boleh debat. Antum tampil debat sopo inti. Paham ya? Kadang ada orang-orang yang memang dalam hatinya ada ada penyimpangan. Diambil yang tadi. Yang ringan-ringan tadi. Padahal secara asal hukum bermajlis dengan al-bidah haram. Kecuali kalau tadi ada kemaslahatannya. Dan yang menimbang itu para ulama, bukan orang-orang yang ngelama. Paham ya? Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hukum debat secara asal dengan alil bid'ah haram, kecuali tadi kalau ada kemaslahatannya. Karena hukum asal bermajlis dengan al bid'ah itu haram. Karena hukum asalnya mereka harus diboikot. Kecuali kalau ada tadi kemaslahatannya. Mereka yang menasihati para ahli bidah tersebut. Jangan ente yang nggak punya ilmu, nggak punya kekuasaan, kemudian bermajlis dengan ahli bid'ah. Kalau ulama menasihati, kalau ente malah ikut-ikut bid'ahnya. Ini sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang ahli asyubhat. Cari-cari itu ulama bermajlis dengan ahli bidah. Itu ulama, mereka bisa menasihati, mereka tetap menampakkan akidah salaf dan seterusnya. Sedangkan inti malah ikut-ikutan perayaan Isra Mi'raj misalnya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Wala yatrukus shalah ala man yamutu min ahlil qiblah bidzam. Poin yang ke-7. Syarat menjadi ahli sunnah tidak meninggalkan sholat jenazah atas orang yang meninggal dari ahli kiblat karena dosanya. Wallahu alam, ini juga bantahan kepada kelompok Al-Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa mereka. Maka otomatis kalau mereka mati, maka tidak mau mensolati. Ini kelompok Al-Khawarij, mereka berpendapat yang berbuat dosa itu kafir, maka tidak sah, tidak boleh mensolati jenazahnya. Adapun Ahlussunnah mengatakan apapun dosanya selama tidak sampai murtad, maka tetap ada kewajiban atas kaum muslimin mensolati jenazahnya. Paham ya? Kecuali sebagian para ulama tokoh agama kalau melihat ada orang yang dia mati dalam keadaan berlumuran dosa atau dalam keadaan su'ul khotimah, dia tidak mau mensolatinya agar yang lain mengambil faedah, yaitu pelajaran efek jerah, tidak disolati oleh tokoh-tokoh agama tersebut, tidak ada masalah, meskipun yang lain kaum muslimin tetap mensolatinya. Cuma keyakinannya bukan sebagaimana Khawarij, mereka tidak mau mensolatinya karena menganggap kafir karena perbuatan
dosa, entah dosa riba, zina, judi atau yang lainnya. Ahlussunnah mengatakan mereka masih mukmin, fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mensolati mereka. Nah, poin yang ke-8, wala yatrukul masha 'alal khuffain. Syarat menjadi ahlussunnah tidak meninggalkan membasuh sepatu ketika bersuci atau berwudu. Ini pembahasan asalnya masalah fikih, cuma dicantumkan dalam kitab-kitab akidah karena membantah kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij yang mengingkari, bukan sekedar tidak mau mengusap sepatu ketika bersuci, namun mereka meyakini tidak ada syariatnya kata mereka. Padahal hadisnya jelas, bahkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu anna Nabi sallallahu kana yamsa 'alal khuffain. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan kepadaku 80 dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka menceritakan bahwa saya Rasul mengusap sepatu beliau ketika berwudu. Dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ajma'a man yu'taddu fil ijma' ala jawazil mas'i 'alal khuffain fil hadar was safar sawan li haja aw li ghairi haja. Telah ijma' para ulama tentang bolehnya membasuh sepatu ketika safar atau ketika mukim, baik ada keperluan atau tidak ada keperluan. Contoh misalnya nggak ada keperluan, nggak ada musim dingin juga, nggak ada apa-apa, tetap pakai untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW misalnya. Seperti yang mungkin antum ketahui bersama, wudhu seperti biasa, cuma sampai kepada kaki nggak perlu dicuci kakinya, namun ketika memakai kaos kaki cukup diusap atasnya saja, sebagaimana kata Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi lakan asfal khufi aula bil masih min a'la." Seandainya agama dengan akal, maka yang layak dibasuh itu yang di bawah. Namun agama dengan dalil, yang dibasuh yang atasnya. Ini intinya kata Imam An-Nawawi, ijma' Ahlussunnah, ijma' ulama membolehkan membasuh tadi sepatu. Dan kata Imam Nawawi juga dalam lanjutan ucapan beliau, wa innama angkarathu ar-rafidhah wal khawarij wala yu'taddu bi khilafihim. Kata Imam Nawawi, namun hal ini, yaitu syariat membasuh sepatu, diingkari oleh kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij, dan tidak perlu ditoleh penyelisihan mereka tersebut. Ini sebab mengapa pembahasan fikih ini dimasukkan dalam kitab akidah untuk menyelisih kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij yang mengingkari syariat membasuh sepatu ketika berwudu. Poin yang terakhir yang ke-9, wala yatrukul jama'ata khalfa kulli walin jarin au adlin. Ini masih ada kaitan dengan poin yang pertama tadi, tidak meninggalkan al-jamaah atau salat berjamaah di belakang pemimpin yang jarin, yang fajir, yang dolim, yang jelek, au adlin atau yang adil. Ini salah satu pembahasan yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan pemimpin kaum muslim. Ini ditekankan oleh Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari agar kaum muslimin senantiasa berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Seperti tadi membaiat. Coba ada yang ingat enggak? 10 poin tadi. Membaiat, yang kedua menghormati, memuliakan,
Yang ketiga, tidak mencela atau menghinanya. Bahkan seperti yang sudah kita posting ketika membantah oknum yang mencela pemimpin, kita bawakan ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, min usuli ahli sunnah hifdzu haibati sultan. Di antara prinsip ahli sunnah menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Bukan malah mengata-ngatai pemimpin panen dosa, meloroti umat, berbuat curang dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Naudzubillah min dzalik, ini menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan diantaranya di sini menjalankan ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan dalam kitab-kitab yang lain dan juga di sini yang kita sebut tadi, diantaranya akidahnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib la yanfauka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berkeyakinan dibolehkannya, sahnya salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Kemudian Syu'aib bertanya, as-salata kullah, apakah setiap salat di belakang pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau antum nanti ada perbedaan ikut salat Idul Fitri bersama swasta atau negeri, jawabnya apa? Ya ini sudah. Kalau sesuai dengan akidah Ahlussunnah demikian. Dan ini yang ditekankan oleh apa? Sahal bin Abdillah At-Tustari, wala yatrukul jama', tidak meninggalkan al-jama', yaitu salat berjamaah di belakang wali, pemimpin yang zalim ataupun yang adil. Ya, dan dari ke-9 poin ini sudah kita bahas tadi. Ini di antara syarat orang itu menjadi Ahlussunnah wal jamaah. Kalau salah satu saja syaratnya tidak terpenuhi, dia bukan Ahlussunnah wal jamaah. Seperti tadi, mencela pemimpin, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ataupun tadi mencaci maki para sahabat atau seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini pula kita ingat juga ucapan muridnya Imam Sahal bin Abdillah Tustari tadi. Siapa muridnya di antara tadi? Imam Barbahari. Imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, alhamdulillah sudah kita khatamkan juga. Beliau mengatakan, la yahillu lirajulin an yakul fulanun ala sunnah hatta ya'lama annahu qad istamat khisalus sunnah kulliha. Kata Imam Barbahari rahimahullah, tidak boleh seseorang mengatakan fulan si B itu ahli sunnah sampai dia betul-betul mengetahui si fulan itu betul-betul berpegang teguh dengan akidah-akidah seperti yang disampaikan oleh guru beliau di sini, atau juga yang disampaikan oleh ulama salaf yang lain. Jadi tidak semudah membalikkan telapak kaki. Kaki apa kanan? Artinya demikian, ya, tidak boleh sembarangan yang jelas-jelas menyimpang dari prinsip Ahlussunnah masih dikatakan Ahlussunnah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW, dan semoga Allah menjauhkan kita dari asyubuhat dan ahli asyubuhat. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau mau tafadhalu, atau cukup sudah? Apakah zakat fitrah, bukan zakat fitrah, zakat fitri, ada doa khusus? Setahu ana tidak ada. Ya, cukup kasih kepada fakir miskin, ya, sebagaimana kata Imam Bukhari, kanu yu'tuna qoblal id biyaumin aw yaumain. Dahulu para salaf, para sahabat memberikan zakat fitr, batas, ya, minimalnya atau permulaannya 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri. Jadi bukan sebulan ataupun seminggu, ya, memberikannya
2 hari itu batas awalnya atau batas minimalnya, batas maksimalnya sebelum sholat al-Id, ya. Apa tidak cukup niat dalam hati? Ya cukup dalam niat dalam hati. Antum beli beras 2,5 kilo misalnya untuk antum sendiri, kasih kepada fakir miskin di pinggir jalan, sudah selesai sudah. Tidak harus lewat apa? Ya, panitia zakat di masjid. Apalagi mungkin antum juga tahu ada keluarga yang memang termasuk fuqara, ya. Bahwasanya zakatul fitri tujuannya untuk tu'matalil masakin, memberikan makan kepada al-masakin, dan tidak ada ya doa-doa khusus ketika memberikan apa? Zakat fitri tersebut. Dan kata para ulama, tidak sah membayar zakat fitri kepada fakir miskin berupa uang. Ya, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Muslim, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, farada Rasul sallallahu sa'an minat tamri aw sa'an minasyairi. Rasul sallallahu mewajibkan zakat al-fitri itu satu sok dari kurma atau satu sok dari ya gandum, dan kata sebagai ulama satu sok kurang lebih 2,5 kilo. Jadi sekali lagi, tidak sah kalau pakai uang sampai kepada fakir miskin tersebut. Ya, meskipun beda kalau misalnya antum kasih ke panitia beli beras, kasih ke fakir miskin berupa apa? Beras. Namun yang tidak dibolehkan memberikan sampai kepada fakir miskin berupa apa? Uang. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada syubhat? Baik, tafadhal, silakan. Kalau apa itu amalan-amalannya yang dilakukan itu bukan amalan atau apa, apakah itu juga bisa dikatakan perbuatan? Iya, di antara ciri orang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka melakukan hal-hal yang merupakan syiar dari ahli al-bidah, yang memang sudah apa? Jelas itu sebagai syiar, beda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ketika ditanya dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, kapan orang itu keluar dari al-firqatin najiyah, yang beliau jawab ada 2 hal, yaitu keluar dari at-tauhid, menyimpang dari tauhid, dan dia jatuh ke dalam al-bidah. Ya, dan Imam Ahmad sendiri dalam kitab Ushul Sunnah mengatakan ushul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah wal iktida'u bihim wa tarkul bidah. Prinsip Ahlussunnah meninggalkan apa? Al-bidah. Paham? Nah, wallahu taala. Kalau saudara kita jauh, miskin jauh, kita memberi beras kan nggak mungkin. Gimana Ustaz? Kan bisa dipaketkan. Iya, kalau nggak bisa pun ya sudah. Fatakullah masa itu masih ada yang antum lagian kalau antum jauh-jauh ngirim misalnya sampai ke Aceh misalnya, biayanya berapa? Ya, kirim transfer aja uang, tapi bukan zakat fitri. Zakat fitri sih berapa? Yang penting zakat malnya itu, Pak. Iya, jadi sekali lagi kata para ulama, zakatul fitri termasuk yang ringan, ya. Maka jangan naudzubillah min dzalik dijadikan suatu yang sangat beban, ya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu alam, sudah mendekati adzan maghrib, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.